mensosialisasikan tentang modul saya di dua tempat, yaitu di profil pelajar Pancasila sama budaya positif. Nah itu nanti kelas saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu teman sejawat saya yang hebat-hebat. Kartini masa kini, begitu tangguh, disiplin tingkat tinggi. Wah, Bu Indah ya. Selalu semangat. Meskipun usia tidak muda lagi, tetapi semangat tetap membara. Ibu-ibu, izinkan saya selaku calon guru penggerak untuk mensosialisasikan modul yang saya pelajari di Diklat CGP yang sekarang ini saya jalani. Nanti yang akan saya sampaikan adalah tentang modul filosofi KHD, dan yang modul keempat adalah budaya positif. Izinkan saya untuk share screen. Ibu-ibu, pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini sekarang ini marak diunggah kembali ya, di istilahnya itu digencarkan, digalakkan kembali. Kenapa? Karena memang KHD ini memang dianggap efektif gitu. Jadi filosofinya Ki Hajar Dewantara ini memang dianggap efektif untuk menumbuh kembangkan apa yang ada pada diri anak. Adapun pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebuah daya upaya untuk memajukan pertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, intelek, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Jadi sebuah daya upaya bagaimana memajukan tumbuhnya budi pekerti yang ada pada diri anak. Nanti dengan beberapa cara. Nah, cara yang ada, semboyan yang ada pada Ki Hajar Dewantara itu yang pertama, ini yang sangat terkenal, yang seringkali kita sebagai guru tiga filosofi ini yang sering kita dengar. Jadi ketika kita mendengar Ki Hajar Dewantara, pasti yang akan kita dengar adalah, kita ingat adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutiri membayani. Meskipun sebenarnya masih banyak lagi yang lain, tapi inilah yang paling terkenal. Yang pertama adalah ing ngarsa sung tulodo, artinya bahwa seorang guru adalah pendidik yang harus memberi teladan. Dia pantas digugu dan ditiru dalam perkataan dan perbuatannya. Saya yakin penjenengan mungkin lebih tahu dari saya bagaimana posisi ing ngarsa sung tulodo, dan penjenengan semua sudah melakukan itu. Dan kodrat zaman itu tentu kita selaraskan dengan perkembangan zaman. Jangan sampai ketika zaman HP, tapi kita tidak mau belajar tentang HP. Zamannya laptop, kita sebagai guru tidak mau dengan belajar laptop, nanti kalah dengan siswanya. Kalau kalah dengan siswanya, kita bisa tertipu. Anak bulanan ini kita nggak tahu. Bahkan ketika anak membuka ini di bawah ini, kelihatan nggak ya? Ini di bawah ini kan ada ini beberapa fitur. Kalau fiturnya baik nggak apa-apa. Fiturnya jelek, kita akan kalah dengan anak, sehingga bisa ketinggalan nanti. Kemudian dari filosofi KHD, anak itu diberi kebebasan. Pendidik itu hanya berperan sebagai pamong dalam menuntun dan mengarahkan agar dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Itu profil pelajar Pancasila.
Profil pelajar Pancasila itu tadi yang sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berakhlak pada agamanya, berakhlak pada pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada bernegara. Beragama tentu ketika kita beragama, maka hal yang kita lakukan adalah mentaati seluruh apa yang diajarkan di agama. Waktunya sholat, anak juga disuruh. Waktunya ke gereja, anak juga disuruh. Kemudian akhlak pribadi, menghargai diri sendiri, menjadikan dirinya menjadi seseorang yang punya wibawa. Dengan dia bertindak tanduk baik, maka itu salah satu menunjukkan dirinya memiliki akhlak pada dirinya sendiri. Kemudian akhlak kepada manusia, tentu kita sebagai makhluk sosial harus mau kita juga harus akhlak pada yang lain. Menghormati, kemudian berbicara santun, itu salah satu bentuk. Alam satunya adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu juga salah satu bentuk akhlak kepada alam. Agar tidak alamnya tidak kotor, sehingga tidak muncul bencana. Kemudian mandiri, pemahaman diri dan situasi regulasi. Nalar kritis, memperoleh dan proses informasi, gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, kemudian mengevaluasi pemikirannya sendiri. Ketika anak untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-muridnya mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang perlu dicanangkan pada budaya positif pertama kali adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti kesepakatan antara guru dan murid. Ini sebenarnya bukan wajib sih, sebenarnya akan lebih baik ketika kita sebelum mengajar itu membuat keyakinan kelas. Ayo nanti kalau guru sudah bicara berarti kalian harus diam dan seterusnya. Jadi keyakinan kelas itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, dalam hal untuk mengetahui kebutuhan siswa, contohnya seperti kemarin saya manggil Said. Manggil Said itu bukan berarti Said bermasalah, tetapi saya hanya ingin tahu kenapa Said ini kok selalu seolah-olah caper di kelas. Nah, dia membutuhkan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu ada dengan masalah itu, kita harus tahu posisi kontrol. Jadi guru itu akan bertindak sebagai apa? Sebagai penghukum, buat orang merasa bersalah, teman, monitor, atau manajer. Tentu kita menginginkan posisi sebagai manajer, tapi ini belum bisa berlaku seperti ini. Maka kita harus belajar agar bisa posisi pada posisi manajer, yaitu mampu manajer itu seperti apa. Ketika ada anak bersalah, katakanlah dia merokok, maka kita harus membuat anak itu menyadari sendiri bahwa merokok itu tidak baik. Kita membimbing dan mampu menyadarkan anak yang harus mampu mengenali kesalahannya. Itu nama memposisikan kita sebagai tanpa harus banyak kata. Jadi kita hanya dengan arahan-arahan membuat anak menyadari, ya Pak, iya Bu, saya salah dan saya akan memperbaiki. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Seperti kita memanggil siswa itu dengan melakukan sering kali kita lakukan. Tetapi
tidak kita sadari bahwa kita sudah melakukan restitusi. Tapi mungkin restitusi yang kita lakukan belum mengikuti alur yang Tahapan restitusi itu ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan berarti Mbak Tunisia nih. Masalah kita hari ini sebenarnya banyak sekali. Dengan pandemi ini sebenarnya kita itu punya masalah banyak sekali. Dan ketika saya bicara tentang budaya positif Bapak Ibu, budaya positif kita ini, di budaya positif kita ini yang urgent adalah tentang media etika dalam bermedsos. Bu Kris itu kalau mau menggelar masalah yang ada di menggelar, karena memang ketika bisa diatasi ya sudah dipantau dari jauh. Buat itu yang digelar, inilah budaya positif yang urgent yang harus kita istilahnya kita sosialisasikan. Seringkali penjaringan itu bilang, wah bocah itu pasang status begini bla 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 bla. Pertanyaan saya, apakah penjaringan sudah mensosialisasikan cara beretika dalam bermedsos dengan yang baik? Belum. Maka Bapak Ibu, langkah pertama ketika nanti anak-anak itu masuk, mari kita membuat keyakinan keras bahwa dalam bermedsos itu anak harus bla bla bla. Berbahagialah kalian menjadi salah satu yang akan mengawali perubahan ini di segala lini, baik nanti di dalam pembelajaran dan nantinya ataupun di budaya-budaya keseharian kita, baik kita berbicara dengan teman sehari-hari, sehingga nanti kalau kita menggunakan itu dengan baik, maka kita bisa menjadi contoh yang lain. Terutama ketika kalian dengan teman-teman kalian itu bahasa-bahasa konyol di keseharian, ketika kalian istirahat itu tidak keluar lagi. Itu harus dimulai dari nanti. Itu salah satu target implementasi saya. Paham ya? Jadi nanti dimulai dari ucapan. Ketika kita bercengkrama dengan teman, ucapan-ucapan itu perlu dijaga. Ini namanya budaya positif. Kita memberikan atau mencontohkan budaya positif ke teman-teman yang lain. Bahasa-bahasa renecok nggak boleh ada lagi, anjay nggak boleh ada lagi, dan sebagainya terjadi. Selalu berpikir positif dan berperilaku positif menjadi ciri khas kita nanti. Apakah kalian setuju? Setuju. Apakah memberatkan kalian? Ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak, terima kasih atas waktunya kalian dikumpulkan di sini, para calon perempuan hebat Indonesia. Salah satunya adalah kita harus mampu menciptakan budaya positif. Perempuan Indonesia, di tangan kalianlah nanti akan terlahir calon generasi penerus. Jadi jauh mungkin saya bicara, tetapi ini fakta. Dari kalian nanti akan terlahir calon generasi pasangannya bukan orang, tapi dari kamu. Maka kamu wajib hukumnya untuk menata diri melalui apa? Salah satunya adalah melalui budaya positif. Budaya positif apa?
budaya positif dalam tindak tanduk, dalam beretika, dalam sopan santun, banyak sekali budaya positif. Nah, salah satunya kemarin sudah saya di halaman sudah saya katakan bahwa dalam bermedsos itu salah satunya. Dari bermedsos kalian itu akan tertangkap apa yang kamu lakukan. Maka sekali lagi hati-hati. Kita gerakkan budaya yang pertama adalah beretika dalam bermedsos. Karena apa? HP saat ini merupakan satu-satunya alat yang paling efektif di masa pandemi untuk kita berkomunikasi. Ketika kamu menggunakan HP tidak pada tempatnya, maka tertangkaplah. Itu salah satu. Nanti akan menjadi kebiasaan. Budaya itulah yang akan tetap. Oke. Itu bisa kamu tularkan ke yang lain yang bagus-bagus. Oh, posting itu yang bagus. Berpakaian rapi. Orang gimana kok, tapi berpakaianlah yang rapi. Posting tulisan yang bagus. Posting kalimat juga yang bagus. Posting gambar apapun itu, apalagi posting bukan dirimu. Itu yang bagus. Ini namanya budaya. Mulai dari diri kita. Paham ya? Nah, dari sini tertangkaplah kemarin ada laporan bahwa di antara kalian tentunya sudah mampu untuk menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik, kata-kata yang baik dan kata-kata yang tidak baik. Tentunya kan saya bisa. Kecenderungan kalian itu menggunakan stiker-stiker yang justru tidak baik. Kemudian biasakan kalau kalian itu chat temen atau bapak ibu guru, biasakan gunakan dengan salam, ya. Biasakan. Sebelum melaksanakan tugas, saya selalu mengingatkan untuk selalu sabar dalam menuntun siswa, dalam mengajar, dan tidak perlu marah-marah, dan selalu mengingatkan juga untuk selalu melaksanakan atau melakukan etika dalam bermedsos dengan baik. Karena kemarin setelah kita menggeledah HP kan ternyata masih banyak ditemukan hal-hal yang kurang baik. Maka selalu mengingatkan pada seluruhnya, baik siswa yang kita ajar maupun siswa yang tidak kita ajar. Itu nggih Bapak Ibu? Terima kasih atas waktunya. Selamat menjalankan tugas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini selalu mendapat petunjuk dari Allah SWT, sehingga apa yang kita lakukan hari ini pun nanti akan bermanfaat khususnya untuk kita sendiri. Lestari aja kamu kalau menggunakan medsos, gunakan bahasa yang baik. Dihapus itu, nggak boleh dengan kalimat yang jelek. Oke. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Kita mulai. Saya akan
share screen. Hari ini kita akan bicara tentang kesebangunan dan kekongruenan. Tapi sebelumnya jangan lupa selalu ingat pesan ibu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Meskipun corona sudah mau pergi, tetapi kita harus selalu menjaga kebersihan. Kemudian anak-anak, penting bagi kita untuk mengetahui etika dalam bermedsos. Apapun kita tidak bisa lepas dari HP, sehingga ketika kita menggunakan HP untuk bermedsos, maka hal-hal yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama, profil PP itu berarti foto profil itu harus jelas dan diberi nama. Jadi ketika berhubungan dengan guru itu kamu harus jelas memberi nama dan fotonya harus jelas juga bahwa itu kamu, karena berhubungan dengan pribadi seorang siswa. Karena sebelum kita lanjutkan materi berikutnya hari ini, sebenarnya kan materi ini untuk kita teruskan sudah habis. Nanti kita membahas soal-soal di penilaian ujian. Tapi sebelumnya saya selalu mengingatkan dan tak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan kalian yang pertama selalu menjaga prokes ya, masker dan sebagainya harus dipakai dimanapun kalian berada. Kemudian yang kedua, etika bermedsos. Berulang kali saya sampaikan, berulang kali saya mengungkapkan bahwa etika dalam bermedsos harus selalu kalian pakai. Udah ya? Kemarin sudah diadakan rahasia HP untuk mengetahui etika dalam bermedsos di WA-mu, di Facebookmu dan sebagainya. Di YouTube-mu ada beberapa yang terkena rahasia, ada yang tidak. Kelas ini berapa yang terkena? Tetapi ada yang terkena karena game. Ada juga. Berarti keren, nampaknya keren. Nah, pertahankan itu. Tetapi jangan lupa juga ketika kalian bermedsos dengan teman, karena bagaimanapun dengan kondisi pandemi ini, HP merupakan satu-satunya alat untuk kita berkomunikasi. Ketika kamu dengan guru, ya dengan guru itu yo, dan salam guru. Kemudian ada apa, mau apa, sebut nama, karena profil kalian itu masih belum gambar kalian semua loh. Ada yang Power Ranger salah, soalnya sekarang gambar itu apa? Nah, foto saya sendiri.